Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Yang pertama, hari ini diadakan perjamuan kudus. Jemaat dimohon mempersiapkan roti, minuman sirup anggur, atau minuman lainnya. Persembahan minggu keempat dikhususkan untuk penginjilan, kas sosial, persembahan kasih, dan persepuluhan. Persembahan bisa diserahkan kepada Ketua KP, Bendahara, Ibu Eni, atau Ibu Nana, atau transfer ke rekening berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini, kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita kesempatan seperti saat ini, di mana sekalipun kita tidak berkumpul secara fisik, kita bersama-sama di dalam ibadah, dan di situ kita akan bersama-sama merayakan kebaikan dan keagungan Tuhan. Marilah kita mengawalinya dengan doa. Segala hormat, segala syukur, kemuliaan, keagungan adalah milik-Mu, dan bagi Engkau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menyatakan karyanya yang mulia dan yang telah mengasihi dengan kasih yang terbesar, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke planet bumi ini karena kasih-Nya kepada kami sekalian, dan menggantikan hukuman yang seharusnya kami terima sebagai orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu yang agung, dan yang olehnya pada saat ini kami pun mau mengingatnya, memperingatinya dengan segala rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami yang terus melihara kami sampai kami akan kembali kepadamu kelak. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh acara ibadah ini sepenuhnya di dalam urapan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami menaikkan syukur. Amin. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah juga manusia. Kau ku kasih
atas firman-Mu, di atas sabda yang suci. Ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau. Tuntun kami dalam ibadah ini, kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Dari awal, pertengahan hingga akhir seluruh rangkaian ibadah kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, kemudian 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. Saya baca ulang. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulangi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, antara kasih dan ketaatan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan menurut prinsip Alkitab. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa catatan yang hari ini saya catat begitu detail. Bapak Ibu Saudara mencermati baik-baik ya, kita mencermati karena itu juga menjadi berkat bagi saya. Sebenarnya nas hari ini merupakan sebuah nasihat keras dari Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, di mana para pengikutnya itu ternyata tidak serius mengasihi Tuhannya atau Tuhan Yesus dengan tindakan-tindakan nyata yang mereka lakukan.
Karena terbukti mereka belum melakukan perintah-perintah yang Tuhan sudah katakan kepada mereka, apalagi nanti perintah-perintah selanjutnya setelah Tuhan tidak bersama dengan mereka, mereka pasti akan mengalami kesulitan besar di dalam melakukan atau mentaati perintah-perintah Tuhan jika mereka tidak benar-benar mengasihi Dia. Ya, apa saja perintah-perintah Tuhan? Ada perintah agung, ada amanat agung, ada saksi agung. Ya, dan karena itu jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, selain itu merupakan teguran bagi para murid-muridnya atau para pengikut-pengikutnya kala itu, sebenarnya juga nas ini atau teks dalam Alkitab ini juga merupakan teguran keras bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anak Tuhan atau bagi orang yang menyamakan diri sebagai Kristen yang merasa atau mengira bahwa mereka sudah mengasihi Tuhan tetapi sebenarnya tidak mentaati Tuhan. Ya. Sekali lagi, ada orang Kristen yang sudah merasa mengasihi Tuhan tapi tidak mentaati Tuhan. Nah, itu kan paradok gitu ya. Atau sebaliknya, ada yang sudah merasa mentaati Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Dan karena itu maka ayat ini sebenarnya merupakan sebuah teguran, termasuk bagi saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah kepada Tuhan, ya. Juga bukan saja kepada mereka yang merasa mengasihi Tuhan tapi tidak taat, maupun yang mentaati tapi tidak mengasihi Tuhan, tapi juga bagi mereka yang akhirnya sadar bahwa mereka ternyata tidak taat kepada Tuhan dan juga tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat bukti-bukti seseorang yang sungguh mengasihi Tuhan berdasarkan Alkitab. Hari ini kita melihat satu poin dulu, ya. Bukti-bukti. Dan hari ini kita akan melihat dua model ketaatan, ya. Ada ketaatan yang berdasarkan ukuran atau prinsip Alkitab atau Kristen atau Kristus. Ada ukuran ketaatan berdasarkan prinsip dunia. Itu yang akan kita belajar hari ini. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat apa sih bukti-bukti nyata seseorang mengasihi Tuhan berdasarkan prinsip Alkitab. Harus kita temukan jawabannya dari Alkitab, ya. Jangan cari jawaban dari lain, karena prinsipnya kita akan belajar dari Alkitab. Yang pertama kita akan melihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan ada bukti-bukti nyata dalam hidupnya kalau dia sungguh mengasihi Tuhan, yaitu harus mengasihi Tuhan dengan membuktikan melalui ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, atau dengan kata lain yang diungkapkan oleh Alkitab, melalui kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, nas ini sebenarnya menunjukkan bahwa kasih, kalau kita perhatikan tadi, ya, nas ini menunjukkan bahwa kasih dan ketaatan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, tapi yang prinsip harus dipegang, diketahui, dipahami oleh kita bersama hari ini ialah bahwa untuk mentaati harus didahului oleh kasih. Ya, kasihlah landasan sebuah ketaatan. Ya, kasih harus mendahului ketaatan. Itu nas yang kita belajar hari ini. Dengan kata lain ialah bahwa ketaatan adalah buah atau bukti yang harus ada dari kasih sejati. Dengan kata lain, bahwa kasih tanpa ketaatan hanya akan bersifat pura-pura. Ya, kasih tanpa ketaatan hanya akan bersifat pura-pura, dan kalau mau dikatakan sebagai bahasa yang kasar adalah munafik gitu, ya. Mungkin kita tidak suka dengan kata munafik, tapi itu yang akan terjadi. Jadi kalau ada orang berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak mentaati Tuhan, itu namanya kasih yang sifatnya pura-pura. Juga ketaatan tanpa kasih akan tanpa kasih, ketaatan tanpa kasih
itu sebuah pekerjaan yang akan sangat membosankan. Bukan saja sangat membosankan, tapi juga memberatkan. Bapak Ibu Saudara tentu sudah mengalami hal seperti ini. Jika Bapak Ibu Saudara diminta untuk melakukan sesuatu kepada orang yang saudara tidak suka, tidak kasihi, tidak sayang, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan dari pekerjaan itu? Pasti itu menjadi sebuah beban yang berat, ya. Pasti itu sesuatu yang bosan banget. Kenapa? Karena tidak dilandasi oleh kasih. Tapi jika dilandasi oleh kasih tanpa disuruh pun pasti dilakukan, dan pasti dilakukan dengan senang hati, dengan sukacita, tanpa ada rasa beban berat. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itulah kasihlah yang membuat ketaatan itu menjadi mudah, menjadi ringan, dan menyenangkan untuk dilakukan. Ya. Kasihlah yang membuat ketaatan itu menjadi mudah, menjadi ringan, dan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara, cobalah praktekkan ini di rumah ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang tidak suka dengan seseorang atau tidak mengasihi seseorang, tapi saudara disuruh melakukan sesuatu yang dia minta, waduh, pasti alasannya 1001 macam alasan. Ya, 1001 macam alasan. Sebenarnya persoalannya bukan pada mau atau tidak, tapi dimulai dari kita sayang enggak, kita mengasihi enggak orang tersebut, gitu ya. Nah, demikian halnya juga dengan Tuhan, demikian juga halnya dengan sesama. Jikalau kita mau melakukan perintah Tuhan tanpa mengasihi Tuhan, itu akan menjadi sebuah beban yang begitu berat, yang membosankan, dan bahkan bisa saja merasa itu sesuatu yang menyakitkan ya. Karena itu ketaatan yang tidak lahir dari sebuah kasih yang sejati, itu akan menjadi sebuah ketaatan yang dirasa kok dipaksakan, bahkan itu akan menjadi sebuah ketaatan yang menyakitkan kita. Ya. Bukan saja membosankan, tapi menyakitkan kita. Kenapa? Karena tidak lahir dari hati yang mengasihi. Itulah sebabnya nas kita di 1 Yohanes berkata tadi kan, ketaatan itu adalah buah dari kasih. Kasih akan melahirkan ketaatan. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu merupakan tanggapan, respon dari kasihnya kepada saya dan saudara sekalian, dan respon kita akan kasih Tuhan itu akan menjadi sebuah dorongan, akan menjadi sesuatu yang mengilhami, bahkan memimpin tingkah laku saya dan Bapak Ibu Saudara dalam melakukan ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketaatan yang dilahirkan, dihasilkan oleh kasih adalah satu-satunya ketaatan yang sungguh-sungguh, ya, serta yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Jika ada ketaatan yang dihasilkan, dilahirkan oleh kasih, itu merupakan satu-satunya ketaatan yang sungguh-sungguh benar serta berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kasih harus menjadi dasar untuk membuat ketaatan itu benar-benar sebuah ketaatan. Ya. Karena kalau tidak dilandaskan kasih, itu ketaatan itu bukan sebuah ketaatan yang benar. Jadi karena itu kasih harus menjadi dasar, menjadi pondasi yang dapat membuat ketaatan itu benar-benar sebuah ketaatan. Karena dikhawatirkan jika tidak dilandasi dengan kasih yang tulus kepada Tuhan, maka ketaatan kita hanya sifatnya pura-pura. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan ya. Tuhan melihat ketulusan hati kita di dalam mentaati Dia yang datangkan kasih, atau mentaati karena ada motivasi lain atau ada alasan-alasan lain. Nanti kita akan membandingkan prinsip ketaatan dunia dengan teks Alkitab hari ini ya.
Jadi karena itu jemaat Tuhan, sekali lagi ketaatan yang tidak keluar dari hasil kasih sejati, saya ulangi lagi, ketaatan yang tidak lahir atau tidak keluar dari kasih sejati kepada Kristus, dia tidak akan mempunyai yang namanya realita, kenyataan, tidak akan ada di dalamnya, tidak akan ada. Tetapi yang akan ada adalah hanya sebuah perbuatan-perbuatan yang sifatnya mekanisme saja. Jadi karena bukan hasil dari hati, bukan hasil dari perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh lahir dari jiwa yang terdalam dari hidup seseorang, yang kemudian dari hati dan dari jiwanya itu akan melahirkan sebuah dorongan dan ilham yang begitu dalam, begitu penting untuk semua sikap dan tindakan hidup saya dan saudara sekalian sebagai seorang anak Tuhan. Jadi akan tergambar di sana ya. Karena seluruh ketaatan kita, seluruh tindakan kita, sikap kita akan terukur, akan terilhami, akan terdorong berdasarkan kasih yang tulus kepada Tuhan. Jika tidak, itu kekuatan ketaatan kita hanya sifatnya sementara saja. Ya. Dan bisa saja nantinya jika kita mentaati Tuhan hanya berdasarkan motivasi-motivasi tertentu, tidak berdasarkan kasih yang tulus kepada Tuhan, itu nantinya hanya bersifat lahiriah semata. Dan nanti dia akan bersifat hanya sekedar penyesuaian saja. Yang penting saya belajar menyesuaikan diri dengan hukum-hukum Tuhan. Ya. Tapi nantinya maka ketaatan seperti itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi sebuah ketaatan yang sifatnya kosong. Sekali lagi, ketaatan yang hanya dilakukan berdasarkan lahiriah, berdasarkan mekanisme semata, atau hanya menyesuaikan diri dengan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada, bukan karena kasih, maka ketaatan itu nantinya bersifat kosong, hampa, tidak bermakna apapun, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita coba melihat dulu ya, kita bandingkan ketaatan duniawi ini dengan ketaatan berdasarkan prinsip Alkitab tadi ya. Ini yang kedua. Jadi kita akan melihat atau membandingkan ketaatan berdasarkan prinsip dunia. Nah jemaat Tuhan, jika dari pelajaran firman Tuhan yang tadi kita pelajari bahwa ketaatan Kristen, ketaatan prinsip Alkitab, ketaatan berdasarkan nilai Kristus itu harus bersumber, harus berlandaskan, harus lahir dari kasih sejati, maka jika kita membandingkannya dengan kasih duniawi ini, maka jika kita mengukur ketaatan dunia ini berdasarkan teks-teks Alkitab ini tadi, kemungkinan besar akan begitu banyak ketaatan-ketaatan di dunia ini, akan begitu banyak agama-agama yang melakukan ketaatan di dunia ini, mungkin akan tersingkir, akan terbuang, bahkan mungkin terabaikan dan tidak berharga. Kenapa? Jika kita membandingkannya, mengukurkannya berdasarkan teks prinsip Alkitab, itu akan terbuang, akan tersingkirkan, dan mungkin tidak akan berarti atau tidak berharga apapun. Kenapa? Ya mungkin Bapak Ibu Saudara boleh pikir, boleh saya kan taat ke gereja, taat melaksanakan pelayanan saat taat ini, taat itu dan sebagainya. Boleh. Manusia boleh pergi ke gereja. Manusia boleh melayani. Seolah-olah itu menjadi sebuah ukuran ketaatan. Manusia boleh bersifat religius ya dengan pakaiannya atau dengan apa namanya atribut-atribut lain, boleh. Boleh saja. Tetapi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin juga
kita bisa menemukan masyarakat, termasuk mungkin juga orang Kristen, dalam perjalanan kehidupannya terlihat tidak pernah bercelah dalam tingkah laku secara moral. Ya, secara moral. Mungkin kita menemukan orang seperti itu seolah-olah tidak punya kelihatan ada kesalahannya secara moral. Tetapi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya jika tidak ada kasih dalam hidupnya, dalam dia melakukan semua itu, maka tidak ada apapun di dalam dirinya. Karena pada dasar dan pengakuan dari ketaatan yang lahir dari hidupnya, terukur dia melakukannya bukan berdasarkan kasih, melainkan hanya berdasarkan rasa takut. Oleh karena itu jemaat Tuhan, maka dari dasar pengakuan tingkah laku ketaatan yang dilakukan orang tersebut, maka kita akan melihat apakah kasihnya kepada Kristus teruji selamanya atau tidak. Kalau hanya sesekali itu perlu ditanda tanya besar. Maka kasih kepada Tuhan ini, sebagaimana kita belajar kemarin, karena lahir dari Allah, maka kasih itu bersifat kekal. Maka kasih Allah oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu teruji dan terpuji selamanya untuk Kristus. Jadi artinya bahwa hanya Kristus saja yang dipuji berdasarkan kasih itu, bukan dia melakukannya untuk kepentingan dirinya. Wah, saya terlihat baik, saya terlihat sebagai seorang rohaniawan, saya terlihat sebagai seorang Kristen yang taat dengan melakukan semua banyak kegiatan ini, itu dan seterusnya. Tapi hatinya kosong dengan kasih, itu akan menjadi sebuah ujian kasih kepada Kristus yang sia-sia. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu Tuhan sangat-sangat tidak suka, sebagaimana yang minggu lalu saya singgung, baik di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, pasal 4 ayat yang kedua, di mana dikatakan di sana bahwa ya, Wahyu pasal 2 ayat 4, Tuhan sangat tidak menyukai umatnya di Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Juga kepada kita hari ini, Tuhan sangat tidak suka jika kita meninggalkan kasih kita yang mula, atau kita kehilangan kasih mula-mula kita kepada Dia. Dan juga dikatakan di dalam Wahyu pasal yang keempat itu juga dikatakan, kalau ada orang yang meninggalkan kasih mula-mulanya pada Tuhan, seolah-olah orang itu mengasihi Tuhan setengah-setengah hati. Itu seperti Tuhan mual muntah, rasanya seperti itulah. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu adalah kasih berdasarkan prinsip dunia, ya, kasih berdasarkan prinsip dunia. Jadi ketaatan yang bukan disebabkan oleh ketakutan, sekali lagi, ketaatan yang bukan disebabkan oleh ketakutan, tetapi oleh kasih sejati kepada Kristus atau kepada Tuhan, hanya terdapat di dalam diri orang percaya yang benar-benar lahir baru, yang hidup di dalam mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, ketaatan yang bukan dilahirkan, bukan disebabkan karena ketakutan, melainkan karena kasihnya kepada Tuhan, itu hanya terdapat di dalam diri orang percaya, orang Kristen yang benar-benar lahir baru dan yang hidup di dalam kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, ketaatan dalam agama-agama lain dilakukan karena apa? Ketaatan dalam agama lain dilakukan karena apa? Itu karena rasa takut. Takut apa? Takut dihukum. Nah, harusnya orang Kristen jangan melakukan ketaatan itu berdasarkan rasa takut. Takut dihukum misalnya. Lah, orang Kristen itu harusnya kan sudah selamat, bukan dihukum, sudah selamat. Jadi karena itu sebagai orang selamat, kita lakukan ketaatan itu bukan karena takut dihukum.
tapi karena kita bersyukur sebab kita sudah selamat. Ya. Ada banyak orang Kristen atau orang-orang beragama juga takut, bukan saja takut dihukum, tapi juga takut hukuman. Ada yang melakukan ketaatan itu karena takut kena kutuknya. Ada juga yang melakukan ketaatan itu karena takut tidak diberkati, takut tidak sukses. Ini kan adalah ketaatan yang sifatnya itu bukan berlandaskan kasih, tapi ketaatan hanya karena takut. Ada begitu banyak termasuk orang Kristen hari ini, maksud kalian, tidak sedikit orang percaya yang hari ini melakukan ketaatan kepada Tuhan hanya takut tidak diberkati Tuhan. Melayani Tuhan, memberi persembahan, termasuk memberikan persepuluhan, itu takutnya supaya tidak diberkati oleh Tuhan. Padahal yang harus ada di sana, kita melakukan penyembahan, pelayanan, pengabdian, bahkan persembahan serta pengembalian milik Tuhan itu harusnya bersumber dari kasih kita kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Ada juga orang yang taat dalam melakukan agamanya itu supaya dia bisa selamat dan masuk surga. Itu ketaatan duniawi, ya, ketaatan duniawi. Jadi supaya masuk surga. Nah, saya dan Bapak Ibu Saudara harus coba Bapak Ibu Saudara memisahkan ini. Seharusnya yang benar adalah kalau Bapak Ibu Saudara orang Kristen, itu berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya Yesus, orang yang menjadi pengikut Yesus, orang yang sudah selamat. Ya kan? Yang benar itu. Nah, karena kita sudah selamat, kita sudah pasti masuk surga, ada jaminan di dalam Kristus yang kita peroleh, maka ketaatan itu bukan supaya kita masuk surga. Ketaatan itu bagian dari rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah selamat. Waktu saya bersyukur Tuhan karena saya sudah masuk surga, saya sudah punya jaminan masuk surga. Ketaatan orang duniawi hanya semata-mata berdasarkan ketetapan-ketetapan, berdasarkan hukum-hukum belaka, hanya karena takut saja, hanya rasa takut saja. Jadi bukan karena itu sebuah ucapan syukur, sebuah wujud kasih yang kita telah miliki karena Tuhan mengasihi kita. Tapi sangat berbeda sekali dengan prinsip kasih dalam Kristus, dalam Alkitab, yaitu bahwa dalam Kristen, dalam Alkitab, ketaatan itu dilakukan sebagai bukti bahwa satu, kita sudah selamat, ya, kita sudah diselamatkan. Dan kedua adalah sebagai bukti, sebagai respon bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, saya sudah menerima kasih Tuhan, maka saya menanggapi kasih itu dengan cara saya membuktikannya melalui ketaatan. Dan yang ketiga, ketaatan yang dilakukan oleh orang Kristen itu adalah atas dasar kita sadar bahwa keselamatan yang kita peroleh hari ini sepenuhnya karena ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa Surgawi. Dengan kata lain, Kristus telah menjadi contoh, teladan, telah meninggalkan contoh dan teladan bagi kita untuk sebuah ketaatan, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara boleh selamat, boleh memiliki jaminan kehidupan kekal, karena ketaatan Kristus, rela mati di kayu salib. Seandainya Kristus tidak taat, dia membangkang kepada perintah Bapaknya, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak selamat. Dan karena itu ketaatan Kristen itu sangat berbeda sekali dengan ketaatan di dunia, ya. Jadi ketaatan Kristen itu adalah pertama tadi, kenapa? Karena kita sudah selamat, sudah diselamatkan, dan itu merupakan respon tanggapan kita terhadap kasih Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan kita meresponinya. Dan itu atas kesadaran yang mendalam, karena saya sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Kristus, Kristus sudah memberikan teladan bagi kita untuk taat. Maka masa saya yang tidak perlu mati untuk Kristus itu tidak siap mentaati Tuhan dari teladan yang dia berikan bagi kita. Dia sampai rela mati karena taat
akan perintah Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian, maka saya pun dan saudara sekalian harusnya mengucap syukur dan berterima kasih yang diwujudkan di dalam ketaatan kita atas teladan Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka dari firman Tuhan yang kita belajar hari ini kita menemukan prinsip-prinsip yang begitu mendalam, begitu mendasar di dalam ketaatan. Bahwa ketaatan itu tanpa kasih dia akan kosong, dia akan pura-pura, dia akan munafik. Tapi ketaatan yang dihasilkan oleh kasih akan bernilai tinggi dan disukai oleh Tuhan, dan satu-satunya yang diterima dengan senang hati oleh Bapa Surgawi, ya. Dan itu merupakan bukti bahwa saya dan saudara sekalian sudah diselamatkan. Wujud bahwa saya dan saudara sekalian sudah diselamatkan. Karena itu ketaatan itu bukan supaya kita masuk surga, tapi karena kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang prinsip-prinsip ketaatan seperti ini, ya, harus bersumber dari Tuhan, dari kasih Tuhan di dalam hidup saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami hari ini. Kami menemukan prinsip-prinsip dasar dalam kami mentaati Engkau, yaitu harus lahir dari kasih kami yang dalam kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Harus lahir dari keyakinan kami bahwa kami sudah diselamatkan dari neraka dan sudah memiliki kepastian hidup kekal bersama Engkau di surga, sehingga kami pun belajar untuk mewujudkan teladan Tuhan Yesus bagi kami untuk mentaati perintah-perintah-Mu, sehingga apa yang dikehendaki Bapa Surgawi kepada Kristus yang Kristus sudah taati akan juga kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, yaitu mentaati amanat agung-Mu, perintah agung-Mu, saksi agung-Mu yang adalah hati Bapa di dunia, sehingga visi misi kerajaan surga itu, hati Bapa itu akan terlaksana, akan terwujud di dunia ini oleh setiap anak-anak-Mu. Kami semua sebagai orang percaya, orang Kristen yang lahir baru, untuk mewujudkan ketaatan kami, melakukan perintah agung-Mu, saksi agung dan juga amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Kami akan mewujudkan kasih kami sekali lagi melalui perjamuan kudus, bahwa Engkau telah membuktikan kasih-Mu, ketaatan-Mu sampai rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kini tiba saatnya giliran kami juga untuk mewujudkannya, bukan saja melalui kami ikut perjamuan kudus ini, tapi ini adalah titik awal untuk kami boleh mengambil komitmen untuk mewujudkan kasih kami dalam ketaatan melakukan perintah agung-Mu, amanat agung dan saksi agung-Mu Bapa, melalui komitmen kami kepada perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas firman-Mu dan kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Kita akan saya akan baca, jemaat Tuhan di rumah masing-masing akan mengikuti kata-kata saya, ya. Pengakuan iman para rasul. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, lalu disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Bapa, Engkau sudah mendengar ungkapan hati kami sebagai ungkapan pengakuan iman kami berdasarkan pengakuan iman para rasul ini. Atas dasarnya Engkau berkenan memberkati kami kala kami melakukan dan menikmati perjamuan kudus ini Bapa. Dari awal, pertengahan, akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan atau dikhianati, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, sudah siap ya? Baik, mari kita tunduk kepala dan mengenang Kristus yang telah menunjukkan, membuktikan kasih-Nya dan meninggalkan teladan bagi saya dan Bapak sekalian untuk taat sehingga rela mati di kayu salib untuk melaksanakan kehendak Bapaknya melalui makan dari roti ini yang adalah lambang tubuhnya yang hancur karena kasih dan ketaatannya bagi saya dan saudara sekalian. Sebagai anggota tubuhnya, mari kita bersama-sama mengingat Dia, mengenang Dia dengan makan dari roti ini dan minum dari cawan yang adalah lambang tubuh dan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Mari kita makan bersama. Mari kita mengambil cawan atau minuman yang sudah disediakan. Kita mengenang Dia melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib, dengan mengenang melalui teh atau minum yang saudara-saudara sudah sediakan di tempat masing-masing. Mari kita mengingat Dia dengan darahnya yang tertumpah untuk mewujudkan kasih-Nya, ketaatannya menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Mari kita mengingat Dia. Mari kita minum bersama. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sungguh mengasihi kami, dan atas kasih-Mu lah yang begitu tulus untuk menyelamatkan kami, maka diwujudkan melalui ketaatan-Mu, rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Jika kasih dan ketaatan-Mu ini tidak bisa menjadi satu, maka kami tidak akan pernah menikmati yang namanya kehidupan kekal, keselamatan yang membuat kami juga rela mengasihi dan mentaati Engkau dengan setulus hati. Terima kasih Bapa, atas dasar perjamuan kudus ini kami semakin belajar kebenaran-Mu yang semakin hakiki, yang benar, bahwa kasih dan ketaatan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bahwa ketaatan itu sepenuhnya bersumber dari kasih yang tulus. Dan ajarlah kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih yang melahirkan ketaatan, sehingga hidup kami sebagai anak-Mu Tuhan akan Engkau pakai menjadi alat-Mu yang berguna di dunia untuk melanjutkan visi misi-Mu bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, yaitu kita makan roti dan minum dari cawan yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, kita sedang mengambil komitmen untuk memberitakan kematian Kristus yang merupakan kasih dan ketaatannya untuk menyelamatkan dunia, termasuk saya dan saudara sekalian. Menjadi komitmen saya dan saudara sekalian untuk mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang diwujudkan di dalam ketaatan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ibadah kita perjamuan kudus sudah selesai, sekaligus juga ibadah kita selesai. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Baik, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah bersama kami di dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing sebagai anggota tubuh-Mu. Walaupun secara fisik kasat mata kami tidak melihat
satu sama yang lain dalam perjumpaan kami di ibadah kami, tapi dengan mata iman kami boleh melihat anak-anak-Mu yang sungguh taat melakukan firman-Mu dan menunjukkan kasih mereka sehingga mereka boleh beribadah di rumah masing-masing walaupun jam waktunya satu sama lain mungkin berbeda, tapi itu adalah wujud kasih kami dan ketaatan kami kepada Tuhan yang kami lakukan dengan tulus hati, yang tidak perlu dilihat oleh orang lain, tapi Engkau yang melihat ketulusan kasih dan ketaatan kami kepada Engkau Bapa. Dan karena itu berkati berdasarkan pengetahuan-Mu terhadap ketulusan kasih dan ketaatan kami dalam melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, termasuk juga persembahan yang dipersembahkan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik itu persembahan kasih, korban untuk penginjilan, sosial, pembangunan atau perawatan, maupun juga milik-Mu yang dikembalikan itu persepuluhan, bahkan anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, kiranya semua ini dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin secara fisik sakit, Engkau juga berkati, jika sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang bergumul untuk pekerjaan, baik dia pegawai negeri, swasta, buruh, petani, pedagang, yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, membuka usaha atau bisnis baru, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati setiap usaha anak-Mu Tuhan. Berkati juga pelayanan pemuridan, kelas-kelas pemuridan, juga pembimbingan pranikah, Tuhan berkati. Juga kota Solo ini, kami tak lupa mohon Tuhan berkati kota Solo. Lindungi, berkati supaya kota Solo di mana kami berada dalam damai sejahtera sesuai dengan janji-Mu Tuhan, supaya tetap aman tentram, juga bebas dari masalah corona yang saat ini sedang mengancam berbagai dunia ini. Tuhan tolong berkati, jamah sembuhkan wakil wali kota yang mungkin dalam kondisi masih secara positif, kita tidak tahu apakah itu sudah ke swab, tapi kami mohon supaya Tuhan akan memberkati. Berkati juga semua masyarakat kota Solo ini supaya dilindungi dari kondisi ini ya Bapak. Berkati negara kami, berkati masyarakat kami Indonesia, dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, pejabat penegak hukum. Tuhan berkati mereka Bapak. Demikian juga kami Tuhan berkati rumah-rumah sakit. Tolong supaya rumah-rumah sakit juga dengan tulus hati melaksanakan tugas mereka untuk menolong pasien-pasien yang sakit umum maupun juga pasien khusus COVID. Tuhan berkati, lindungi para dokter, tenaga medis, dan juga semua petugas-petugas di rumah sakit, lindungi dari dampak COVID ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah berkomitmen untuk menyembah Tuhan di hari ini, di hari yang Tuhan sediakan untuk kami menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan kesehatan kami. Tuhan berkati, dan kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami, dan kami kembali menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan untuk sepekan yang akan datang bersama Engkau. Roh Kudus yang akan menuntun, memberkati, melihara, menguatkan kami, melindungi kami, membungkus kami dan saudaramu, sehingga hidup kami boleh berjalan di dalam tuntunan pemberian Tuhan secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kami terpelihara tanpa cacat di dalam Tuhan dan di hadapan Tuhan, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kami, anak-anak-Mu. Haleluya, amin, amin. Tuhan berkati. Yesus.
Yesus